Dan Salam. Ustaz Hakam selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, teman-teman yang berbahagia pada hari ini untuk mengikuti mata kuliah fikih. Maka kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi harta waris ya. Boleh next. Oke. Anggota kelompok 7 sendiri ada 6 orang. Yang pertama ada Askia Humairoh, lalu ada Mana orangnya? Orangnya mana nih? Askia. Hadir, Askia bersuara. Oh, hadir Ustaz. Hadir ya. Lalu ada saya sendiri Fatur Ramadan. Lalu ada Hanan Kamila. Mana Hanan? Hadir, Ustaz. Ada ya. Lalu Ya, selanjutnya ada Kohana Nabila. Mana Kohana? Oh, ada ini Kohana nih. Terus ada Nabila Lapasau dan Nurainil Badrin. Nabila mana ada ya? Hadir, Ustaz. Iya, Nuraini Bardin. Iya. Nuraini Bardin. Ya, siap. Oke. Boleh next. Oke. Pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada sumber warisan, lalu ada hukum membagi harta waris, lalu yang ketiga ada rukun mempusakai, penggugur hak waris, ahli waris, wujub dan mahjub, dan cara membagi warisan. Materi pertama sumber warisan akan dijelaskan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sumber warisan. Pertama itu ada yang dari Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 7. Apa Anda suaranya kecil? Udah dengar jelas? Terdengar. Ini di surat An-Nisa ayat 7 berbunyi lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibum mafruḍa. Di sini artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kedua, di sini ada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap ahli waris bagian yang telah ditentukan olehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dalam hadis ini, Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hukum membagi harta waris. Oke, saling mewarisi antar muslim hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu, atau setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, atau seperenam. Kemudian jika ada sisa, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. The next. Lalu ada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 11 ya. Cukup panjang ayat ini. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan,
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah atau harta yang ditinggalkan. Dan kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi hukum membagi harta warisan itu wajib ya, karena sudah diatur oleh Al-Quran dan juga dikuatkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Next. Oke, selanjutnya rukun mempusakai akan dijelaskan oleh Tuan. Baik, selanjutnya ada rukun mempusakai. Berdasarkan buku hukum waris Islam oleh Fatih Syuhud, syarat dan rukun pembagian warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pewaris atau orang yang mewariskan harta atau al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan atau al-waris nyata-nyata masih hidup ketika pewaris meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Dan yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit. Dan yang keempat, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memperdekakan budak atau wala. Boleh di next? Selanjutnya, sedangkan rukun waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, wafatnya orang yang mewariskan atau pewaris al-muwaris, sama saja meninggalnya secara nyata atau secara hukum. Yang kedua, orang yang mewarisi atau ahli waris al-waris, yaitu orang yang hidup setelah matinya pewaris. Dan yang terakhir, harta warisan al-maurus, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayat setelah kematiannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu penggugur hak waris. Penggugur hak waris seseorang maksudnya adalah kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur. Dalam hal ini ada 3. Yang pertama itu budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara tidak langsung menjadi milik tuannya. Jadi, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi, disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Dan yang kedua yaitu pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Terdapat perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Dan mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya dikisos, membayar diat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan kisos atau hukuman mati pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini, ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama. Karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah ahli waris. Yang pertama ada untuk laki-laki. Laki-laki yang menjadi ahli waris ada 3 macam. Yang pertama, suami. Suami mewarisi istrinya yang meninggal dunia, kendati sang istri sudah ditalaknya, asalkan masa iddahnya belum selesai. Apabila masa iddahnya sudah selesai, maka suami tidak berhak atas warisannya. Yang kedua, tuan laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya atau usbah sang tuan, atau sanak kerabatnya yang lelaki dari pihak ayah, jika dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ada sanak kerabat. Mereka adalah leluhur atau al-usul, keturunan atau al-furu, dan saudara sederajat atau al-hawamishi. Yang dimaksud dengan leluhur adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan keturunan adalah putra, putranya putra atau cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Dan yang dimaksud dengan saudara sederajat yang dekat atau al-hawamishi al-qoribah adalah saudara laki-laki kandung, putranya saudara laki-laki kandung atau keponakan laki-laki, dan seterusnya ke bawah, serta saudara laki-laki seibu. Dan yang dimaksud dengan saudara sederajat yang jauh adalah paman dari pihak ayah, putranya paman dari pihak ayah, dan seterusnya ke bawah, baik sang paman adalah saudara kandung sang ayah maupun saudara seayahnya. Mereka lah laki-laki yang menjadi ahli waris, namun keberadaan mereka semua tidak menjamin mereka sama-sama menjadi ahli waris dari satu harta peninggalan, karena sebagian di antara mereka terhalang atau mahjub oleh sebagian yang lain. Pasalnya, ayah menghalangi kakek dan saudara laki-laki seibu, putra menghalangi saudara laki-laki, dan saudara laki-laki menghalangi paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Kalaupun mereka semua ada, maka pasti sama-sama mewarisi suatu harta peninggalan hanyalah suami, putra, dan ayah saja. Dan kemudian adalah perempuan yang menjadi ahli waris. Para perempuan yang menjadi ahli waris ada 3 macam. Yang pertama ada istri, yang kedua ada tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya, dan yang ketiga adalah sanak kerabat yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama leluhur, yaitu ibu, nenek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak ayah. Kedua, keturunan, yaitu putri dari putra, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketiga, saudara yang sederajat, yaitu saudari secara bebas ketentuan. Bibi tidak mewarisi, baik bibi dari pihak ayah maupun ibu tidak pula mewarisi. Putrinya putri ataupun putranya putri ataupun putrinya saudara laki-laki ataupun putrinya paman dari pihak ayah itu sama sekali tidak mewarisi. Selanjutnya, definisi hujub dan mahjub. Al-hujub berarti keterhalangan dari sebagian atau seluruh warisan. Al-hajab secara bahasa berarti al-man'u atau terhalang. Orang yang menghalangi dikenal dengan al-hajab, sedangkan yang dihalangi dikenal dengan al-mahjub. Ada 2 macam keterhalangan. Yang pertama, hujubu an-naqs atau keterhalangan pengurang. Maksudnya, halangan ini memindahkan ahli waris dari bagian waris yang lebih banyak ke bagian waris yang lebih sedikit, atau dari jalur waris ke jalur asobah, atau sebaliknya, dari jalur asobah ke jalur waris. Ada 6 orang yang menghalangi orang lain dengan keterhalangan pengurang ini, yaitu yang pertama, putra, dan yang kedua, putranya putra, dan seterusnya ke bawah. Mereka ini menghalangi suami dari bagian separuh sehingga menjadi 1/4. Begitu pula menghalangi istri dari bagian 1/4 sehingga menjadi 1/8. Begitu pula menghalangi ayah dan kakek dengan memindahkan mereka dari jalur asobah ke bagian waris 1/6. Yang ketiga, putri. Dia menghalangi putrinya, putra, atau cucu perempuan dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi 1/6. Dia juga menghalangi 2 orang putrinya, putra atau cucu perempuan, dengan memindahkan mereka dari bagian 2/3 menjadi 1/6. Dia menghalangi pula saudari kandung atau ayah dari bagian separuh sehingga menjadi 1/6.
Dia juga menghalangi 2 orang saudara kandung atau 2 orang saudara seayah dengan memindahkan mereka dari jalur waris 2/3 ke jalur asobah. Dia juga menghalangi suami dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi 1/4. Dia juga menghalangi istri dengan memindahkannya dari bagian 1/4 menjadi 1/8. Dia juga menghalangi ibu dengan memindahkannya dari bagian 1/3 menjadi 1/6, dan dia juga menghalangi ayah dan kakek dengan memindahkan mereka dari jalur asobah ke jalur bagian waris 1/6. Sisanya diperuntukkan bagi golongan asobah kalau ada. Dan yang keempat, putrinya putra atau cucu perempuan. Dia menghalangi para putrinya putra yang di bawahnya atau para cicit perempuan ketika tidak ada asobah berupa saudara atau putranya paman dari pihak ayah atau sepupu laki-laki yang sederajat dengan mereka. Maka 1 orang di antara mereka berpindah dari bagian separuh menjadi 1/6, sementara 2 orang atau lebih di antara mereka berpindah dari bagian 2/3 menjadi 1/6. Dia juga menghalangi saudari kandung atau ayah dari bagian separuh menjadi asobah. Dia juga menghalangi 2 saudari kandung atau ayah dari 2/3 menjadi asobah. Dia juga menghalangi suami, istri, ibu, dan kakek, persis seperti terhalangnya mereka oleh putri. Yang kelima, 2 orang saudara atau lebih menghalangi ibu sama sekali dengan memindahkannya dari bagian 1/3 menjadi 1/6. Yang keenam, 1 orang saudari kandung menghalangi saudari seayah dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi 1/6. Ketika sang saudari seayah tidak mewarisi bersama saudara seayah yang menjadi asobah. Dia juga menghalangi 2 orang saudari seayah dengan memindahkan mereka dari bagian 2/3 menjadi 1/6. Ketika mereka tidak mewarisi bersama saudara seayah yang menjadi asobah. Dan keterhalangan yang kedua yaitu hujub al-isqat, yaitu keterhalangan penggugur. Maksud dari keterhalangan penggugur adalah ketika ahli waris sama sekali terhalang dari bagian waris yang dia dapatkan seandainya tidak ada penghalang. Para penghalang yang menjadi faktor penyebab keterhalangan penggugur ada 19 orang, yaitu yang pertama putra. Maka putranya putra atau cucu laki-laki tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putrinya putra atau cucu perempuan, tidak juga para saudara sama sekali. Tidak pula para paman dari pihak ayah sama sekali. Yang kedua, putranya putra atau cucu laki-laki. Maka putra atau putrinya putranya putra atau cicit laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah tidak ikut mewarisi bersamanya. Dia juga menghalangi secara persis semua orang yang terhalang oleh putra. Yang ketiga, putri. Maka saudara seibu sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Yang keempat, putrinya putra atau cucu perempuan. Maka saudara seibu sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Yang kelima, 2 orang putri atau lebih. Maka saudara seibu dan putrinya putra atau cucu perempuan, baik 1 orang maupun lebih, tidak ikut mewarisi bersama mereka, kecuali ketika mereka mewarisi bersama golongan sobah, seperti saudara atau putranya paman dari pihak ayah, atau sepupu laki-laki yang sederajat dengannya. Yang keenam, 2 orang putrinya putra atau cucu perempuan atau lebih. Maka saudara seibu dan 1 orang atau lebih putranya putra, maka saudara seibu dan 1 orang atau lebih putranya putra atau yang kita sebut sebagai cicit perempuan tidak ikut mewarisi bersamanya, kecuali jika dia mewarisi bersama golongan asobah, seperti saudara atau putranya paman dari pihak ayah, sepupu laki-laki yang sederajat dengan mereka. Yang ketujuh, saudara kandung. Maka saudara seayah dan paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Yang kedelapan, putranya saudara kandung, yaitu keponakan laki-laki. Maka paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak juga putra saudara seayah atau keponakan tiri laki-laki. Tidak pula putranya putra saudara atau putranya keponakan laki-laki. Yang kesembilan, saudara seayah. Maka paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak juga putranya saudara atau keponakan laki-laki, baik saudara kandung maupun saudara seayah. Yang ke-10, putranya saudara seayah. Maka paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putranya saudara atau putranya keponakan laki-laki dan seterusnya ke bawah.
Yang ke-11, paman kandung dari pihak ayah. Maka paman sekakek dari pihak ayah tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putra-putra paman dari pihak ayah atau saudara sepupu sama sekali. Yang ke-12, putranya paman kandung dari pihak ayah atau saudara sepupu. Maka putranya paman sekakek dari pihak ayah tidak ikut mewarisi bersamanya. 13. Paman sekakek. Maka putranya paman atau saudara sepupu sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. 14. Saudari kandung yang bersama putri. Maka saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua. Sebab dengan bersama putri, saudari kandung menempati posisi saudara kandung. Sementara saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama saudara kandung. Yang ke-15, saudara kandung yang bersama putrinya putra atau cucu perempuan. Maka saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua. 16, dua orang saudari kandung. Maka saudari seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua, kecuali jika ada saudara yang mengikutkannya ke dalam golongan asobah. Berdasarkan hal ini, saudari seayah yang bersama dua orang saudari kandung menempati posisi putrinya putra atau cucu perempuan yang bersama dua orang putri. Sebab dia gugur kecuali apabila ada seorang saudara putranya paman atau saudara sepupu yang sederajat dengannya, sehingga dia diikutkan olehnya ke dalam golongan asobah. Yang ke-17, ayah. Maka kakek tidak ikut mewarisi bersamanya, tidak pula nenek dari pihak ayah, tidak pula paman sama sekali, dan tidak pula saudara-saudara. 18. Kakek. Maka ayahnya kakek atau buyut tidak ikut mewarisi bersamanya, tidak pula saudara-saudara seibu, tidak pula paman sama sekali, dan tidak pula putra-putranya saudara atau para keponakan. Dan yang terakhir, yang ke-19, ibu. Maka nenek sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Oke, untuk selanjutnya cara membagi warisan akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Askia, dipersilakan. Lalu selanjutnya ada cara membagi warisan. Hukum pembagian warisan menurut Islam telah diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Disebutkan jika terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris, di mana terdapat pihak yang memperoleh setengah, setengah bagian, 1/4 bagian, 1/8 bagian, 2/3 bagian, 1/3 bagian, dan 1/6 bagian. Yang pertama ada setengah. Pembagian warisan menurut Islam, menurut Imam Mahdi, menurut Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi, di dalam kitab Matnur Rohbiyahnya, menuturkan ada 5 orang yang berhak menerima harta warisan setengah, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan satu ayah. Lalu yang kedua ada 1/4. Ketika istrinya yang meninggal punya anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua ada istri, ketika suaminya yang meninggal tidak punya anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga ada 1/8. Untuk 1/8 itu hanya satu orang yang mewarisi 1/8 harta peninggalan, yaitu istri. Jika istrinya lebih dari satu, maka mereka berbagi bagian tersebut. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada 2/3. Orang yang mewarisi 2/3 harta peninggalan ada 4 orang, yaitu 2 orang anak perempuan atau kandung atau lebih yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua ada 2 putrinya putra atau cucu perempuan atau lebih ketika tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika tidak ada putranya putra atau cucu laki-laki, yaitu saudara laki-laki mereka.
Lalu yang ketiga ada 2 saudari kandung atau lebih. Ketika tidak ada ayah ataupun anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Juga ketika tidak ada saudara kandung. Lalu yang keempat ada 2 saudari seayah atau lebih. Ketika tidak ada semua orang yang disebutkan pada poin ketiga di atas, juga ketika tidak ada saudara seayah. Lalu ada 1/4. Yang pertama itu ada ibu. Ketika tidak ada anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Juga ketika tidak ada 2 orang atau lebih saudara ataupun saudari. Lalu yang kedua ada 2 orang atau lebih saudara-saudari seibu. Ketika tidak ada ayah, anak, ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga ada kakek. Ketika mewarisi bersama saudara-saudari kandung sepertiga. Ini sebetulnya terlalu banyak baginya dan lebih dari cukup. Khususnya ketika jumlah saudara kandung lebih dari 2 dan jumlah saudari kandung lebih dari 4. Lalu yang terakhir ada, maaf ini ada kesalahan yaitu seharusnya 1/6. Yang pertama itu ada ibu, ketika ada anak atau cucu, atau ada 2 orang atau lebih saudara-saudari, baik kandung, seayah maupun seibu, baik mereka mewarisi maupun terhalang atau mahjub. Lalu yang kedua ada nenek, ketika tidak ada ibu, dia mewarisi 1/6 sendirian, jika tidak ada nenek lain. Jika ada nenek lain, maka dia berbagi dengannya sama rata. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikianlah pemaparan materi dari teman-teman kelompok 7. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi warisan ini, boleh raise hand lalu mengajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apa ya? Siapa yang mengirim kalian ke sini? Siapa yang memberikan info? Oke, mungkin Ayo jawab. pada saat Miko dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Fatur. Jadi di sini ada yang aneh masih bingung nih dalam warisan gitu-gitu ya. Jadi dulu kan nenek kakek saya tuh kan punya kebun. Anaknya nih banyak nih, tapi udah dibagi-bagi sebelum masih hidup itu. Dibagi-bagi ini bagian wilayah sini, bagian wilayah situ udah dibagi anak-anaknya nanti. Nah, terus kan anak-anak pertama kedua gitu kan dulu butuh biaya ya. Jadi bagian dia tuh udah dijual gitu. Nah, terus sekarang kan udah meninggal dua-duanya nih. Nah, sekarang dipermasalahin lagi nih yang sisanya kan sebelumnya kan udah dibagi-bagi. Bagian sini kan untuk anak-anak yang bawahnya kan, yang tua itu kan udah kejual. Jadi pas sudah meninggal dipermasalahin lagi nih wilayah-wilayah ini kan jadi dibagi rata atau gimana Ustaz? Untuk kelompok ini gimana? Untuk ya mungkin seperti itu. Jelas kan, Fatur? Izin sedikit memastikan pertanyaannya. Jadi pas di keluarga Miko nih, pas masih hidup, kakek neneknya itu sudah membagikan lahan lah ya, udah membagikan lahan ke anak-anaknya. Ini bagian-bagian ini, bagian-bagian ini. Terus ada salah 2 anaknya itu yang jual kebunnya gitu. Dan sekarang udah meninggal gitu kakek neneknya. Terus apakah yang 2 orang itu tetap mendapatkan warisan lagi, dibagi lagi? Apakah atau enggak? Karena udah dapat tapi udah dipakai gitu. Itu bukan pertanyaannya. Dapat warisan lagi apa enggak gitu? Ya, seperti itu pokoknya permasalahannya ini dibagi rata lagi atau gimana gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditambung terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman lain yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand.
Oke, boleh Najwa, silakan. Silakan Najwa. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya terkait laki-laki yang berpoligami. Itu kalau misalnya istrinya ada dua, tapi satunya nggak punya anak, itu pembagiannya gimana? Misalnya satu punya anak, yang satu nggak punya anak, apa gimana? Apakah sama bagiannya, misalnya setengah istri pertama setengah, istri kedua setengah, apa gimana? Dapat dipahami nggak? Terima kasih atas pertanyaannya, dapat dipahami. Ya, terima kasih. Izin mengulang pertanyaan dari Ukti Najwa. Untuk laki-laki yang berpoligami kan itu istrinya dua, dan jika salah satunya nggak punya anak, bagaimana pembagian warisannya? Iya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Ditampung terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Satu lagi nih, boleh. Satu dulu. Belum. Ya, segera dijawab. Ini waris ini luar biasa nih. Ini masih sedikit berdiskusi, Ustaz. Oke.
Baik, mungkin saya izin coba menjawab pertanyaan dari Najwa ya, terkait laki-laki yang berpoligami yang mempunyai istri 2. Jika salah satunya nggak punya anak, gimana pembagian warisannya? Jika suaminya meninggal tanpa meninggalkan anak, maka istri pertama mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris, sedangkan istri keduanya mendapatkan 1/8 bagian. Jika suami meninggalkan dengan meninggalkan anak, maka istri pertama mendapatkan 1/8 bagian dari harta waris, sedangkan istri kedua mendapatkan 1/16 bagian. Gimana, Najwa? Boleh diulang nggak, Fatur? Oke, jika suami meninggal tanpa meninggalkan anak, istri pertamanya dapat 1/4 bagian, dan istri keduanya mendapat 1/8 bagian. Kalau suami meninggalkan anak, istri pertamanya dapat 1/8 bagian, istri keduanya dapat 1/16 bagian. Oh gitu ya. Iya. Terjawab. Terima kasih, Fatur dan teman-teman. Oke, alhamdulillah saya terjawab. Ayo, udah lagi? Ada lagi. Pertanyaan yang selanjutnya dari Satmiko, yaitu dulu sebelum orang tua meninggal, anaknya sudah dibagi lahan masing-masing. Sekarang pas sudah meninggal, apakah warisannya dibagi rata lagi atau sesuai dengan lahan yang sudah dibagikan sebelum meninggal? Menurut kelompok kami ya, mungkin karena salah satu pas sebelum meninggal kan itu udah termasuk kesepakatan keluarga ya, udah pembagian gitu. Terus itu ini gak sih salah satu wasiat juga ya, jadi dibagi-bagi nih, jadi pas udah meninggal ya sesuai sama yang itulah yang udah dibagiin itu. Jadi misalkan udah dapet ya udah nggak dapet lagi gitu menurut kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menjawab? Iya, ada jam nggak? Ayo. Ini warisannya luar biasa, tau nggak? Ya mungkin kalau dari kelompok kami karena itu apa ya, udah termasuk wasiat gitu pas bagi lahan-lahan sebelum meninggal.
Karena kan salah satu pembagian harta warisan itu harus dilakukan setelah memenuhi wasiat dan setelah membayar hutang-hutangnya gitu, baru dibagiin warisannya. Nah, kalau itu udah dibagiin, kayaknya masuk salah satu wasiat deh, kayaknya ya. Ya teman-teman lain, yang lain ada yang mau nambahin nggak? Atau mungkin dari Satmiko, bagaimana jawabannya? Ya, kalau menurut situ emang dari itu ya udah. Cuman mungkin kurang puas aja dengan jawabannya, kurang Ya, penjelasan. ya masih kurang penjelasannya karena ya menurut kelompok kami seperti itu ya. Mungkin nanti ada pandangan lain itu dari teman-teman lain atau sesuai dengan hukumnya ada lagi dari Setaka mungkin mau menambahkan juga nanti. Ya, Terima kasih ya Satmiko ya. Terus pertanyaannya cuma 2 tadi. oh 2 aja. Ya. Oke. Saya sambil makan dulu sebentar. Makan ini pisang goreng. Ya. Bentar ya. Habisin makanan dulu. Oke. Warisan ini yang saya tahu ya. Saya dulu belajar ilmu faraid itu dulu yang hitung bukan yang gampang, bukan apa namanya yang susah, bukan seperenam seperberapanya yang susah. Yang susah itu prakteknya. Prakteknya itu susah. Ya. Satu, prakteknya susah. Yang kedua, apa namanya? Ngitung-ngitungnya sehingga menjadi semuanya pembilang dan apa namanya? Yang di bawah namanya apa? Kalau hitungan seperempat itu di atas pembilang, di bawah namanya penyebut ya. Ya. Ya Ustadz. Kalau di atas namanya pembilang kan? Kalau di bawah namanya penyebut ya. Yes, Supaya penyebutnya menjadi sama semuanya, itu yang repot. Ya. Katakanlah ibu dapat 1/6, anak dapat setengah, ya kan? Laki-laki dapat anak berapa gitu loh. Nah, itu supaya menjadi pembilangnya sama, itu yang susah. Itu baru pembilangnya ya. Ya. Ibu dapat 1/8. Ini saya cari yang mudah saja. Saya cari yang mudah ya, yang mudah. Yang mudah misalnya begini. Saya kasih contoh yang mudah. Ini belum yang susah ya, yang susah repot lagi nanti. Ya. Ada ini yang gampang nih ya. Yang gampang itu contohnya seperti ini. Ada bapak sama ibu punya anak laki 1 ya. Punya anak laki 1, perempuan 5. Ya, laki 1 perempuan 5, ada ibunya 1. Ya kan? Ini belum lagi yang punya istri banyak, belum ya. Jadi yang sederhana aja itu kan. Ini yang contoh yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana. Nah, berarti itu harta itu dibagi berapa? Gitu loh. Ini perhatikan ya. Ada suami istri, ketika suaminya meninggal, punya anak 6. Laki 1, 5 perempuan. Sekarang dibagi berapa harta itu? Nah, ini yang sederhana, ini sederhana sekali.
Bentar. Dibagi berapa itu? Saya aja hitung-hitungan yang paling sederhana ini. Belum belum apa namanya yang susah belum ya. Belum yang susah. Dibagi berapa hartanya? Nah, saya hitungkan ya. Saya hitungkan berarti. Ini praktek kan. Nih, tapi apalagi kalau prakteknya yang rumit itu susah sekali. Belum lagi apa namanya hartanya itu berupa mobil, motor itu kan, terus kebun, terus hotel misalnya gitu kan. Nah, belum lagi semuanya banyak kan. Sekarang hitung-hitungan pembagiannya dulu. Nah, gitu loh. Karena harta yang kata Rasul ya, ilmu yang paling dulu musnah adalah ilmu faraid ini. Yang paling dulu musnah karena orang tidak menggunakan lagi ya. Sekarang pun orang yang tahu pun kadang tidak menggunakan. Ini jawaban singkatnya ya. Jawaban singkatnya saya tahu berarti dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena ibu itu dapat 1/8, anak laki-laki dapat 2 bagian ya dari perempuan. Nah, anaknya berapa? Anaknya 5 tadi. Nah, anak 5. Anak 5 kan? Nah, yang 6 kan? 6. Berarti ketika laki-laki itu 2, berarti menjadi 7. 7. Ada ibu 1. Berarti semua dibagi 8. Nah, masing-masing ya anak perempuan sama masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian anak perempuan. 1 bagiannya berapa? 1/8. Nah, ibunya ya dapat 1/8. Terus anak laki-lakinya dapat 2/8. Ini yang gampang, ini yang paling sederhana ini ya. Anda ngitung-ngitung seperti itu jangan apa namanya akan menjadi susah ya kan. Ini baru ngitung sepernya gitu loh. Kan di situ tercantum sudah jelas kan, misalnya ibu dapat 1/8, ibu dapat 1/4, terus anak laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan, terus misalnya kakek dapat berapa gitu kan. Nah, dihitung-hitung supaya pembilangnya itu menjadi sama, penyebutnya menjadi sama. Dibaginya berapa? Gitu loh, dapatnya berapa? Nah, itu baru hitung-hitungannya. Belum lagi cara menentukan rupiahnya. Ya, belum lagi cara menentukan rupiahnya. Nah, gimana caranya menentukan rupiahnya? Nah, misalnya ini katakanlah yang kita bicara yang ada aja ya. Ini botol. Orang tuanya punya botol kan. Orang tuanya punya apalagi misalnya ini katakanlah peci misalnya kan. Nah, itu kan. Yang murah-murah saja ya kan, yang murah, jangan bicara yang gede-gede. Nah, pertanyaannya ya kan, berapa nilai disepakati sebuah benda sehingga bisa dibagi menjadi 1/8. Kalau semuanya bentuknya rupiah gampang. Ya, belum lagi nanti ada asobah. Asobah itu adalah harta sisa yang tidak bisa dibagi kemana-mana. Ya, nanti dibagi lagi sebagai rata atau gimana terserah, nanti namanya asobah itu bisa juga untuk sodakoh, bisa juga untuk wakaf ya kan. Nah, itu yang menjadi repot itu kan. Nah, untuk menentukan rupiahnya itu menjadi susah. Nah, saya punya pengalaman di keluarga saya, ya, di nenek saya. Pengalaman begini, ini lemari. Lemari ini dilelang. Dilelang. Yang paling berani tinggi
yang paling berani tinggi berarti dia nanti akan memiliki lemari itu. Ya kan, lemari yang berani tinggi berarti dia akan memiliki lemari itu. Dan berapa rupiah semuanya? Berapa rupiah semuanya? Ya kan, misalnya lemari misalnya 100.000. Terus misalnya katakanlah meja 50.000. Terus apalagi banyak sekali kan, sekian. Nah, ketika yang paling tinggi lelangannya, dia harus memiliki, kalau dia kurang dalam hal warisnya, dia berarti harus membayar. Bentuknya uang. Supaya apa? Supaya baginya menjadi apa? Adil. Ya. Kedua ada misalnya yang itu langkah pertama untuk merupiahkan sebuah benda. Ya, untuk merupiahkan sebuah benda. Kan kita menjadi susah kan, misalnya kebun berapa? Terus misalnya lagi katakanlah mobil mungkin masih ya berapa kan lakunya gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung tadi pernya sudah, baru merupiahkannya itu loh. Merupiahkan itu perlu kesepakatan. Nah, di sini masing-masing orang itu kadang berebut. Nah, pertanyaannya kadang begini, kalau siapa yang berani dulu, yang berani paling tinggi melelang, nanti apakah semua akan terbeli sama yang melelang? Sehingga misalnya umpama nih, saya kaya. Dilelang, harga mobil 100 juta. Oke, saya yang beli. Ya kan? Terus misalnya apa lagi? Kebun. Udah, saya aja yang beli. Saya yang beli. Nah, itu kan repot nantinya kan? Nah, repot. Makanya perlu ada sistem paket. Ya. Paket 1, 2, 3. Kalau sini sudah dapat kebunnya, di sini nggak dapat sawahnya. Ya. Di sini sudah dapat mejanya, di sini nggak dapat kursinya. Ya kan misalnya. Di sini sudah dapat ininya, di paket 1, makanya dipilih nanti. Ini paket 1, 2, 3. Nah, lalu di antara paket-paket itu harus ada yang tadi melelang paling tinggi. Misalnya ini perlu saya gambarkan, ini sebenarnya perlu di papan tulis, kalau nggak seperti ini nggak paham bakal Anda. Ya, nggak bakalan. Ini tadi itu pertama untuk membagi menjadi sesuai hukum waris sendiri itu sudah rumit. Apalagi kalau misalnya ada dari misalnya ibu yang terhalang anak laki-lakinya karena ada punya anak laki-laki, ya kan. Terus ada lagi siapa misalnya saudara laki-laki terhalang kenapa gitu kan. Terus lagi ada istri muda, ada anaknya, ya kan. Nah, itu repot sekali tuh. Ini belum merupiahkan, ya belum merupiahkan. Baru ngitung-ngitungnya kita dapat seperberapa sih gitu kan. Saya dapat seperberapa gitu, kita dapat seberapa, itu seperti itu. Nah, kan tidak semua, ini rumah misalnya, ya. Rumah ini apakah rumah harus dibagi 1/8 semua? Kan nggak bisa, Mas. Rumah kecil di 1/8 kan harus dijual, ya kan? Nah, harus dijual. Apakah semuanya harus terjual? Kan enggak. Nah, di situ yang menjadi repot. Nah, maka orang tua kadang begini, ya. Sebelum meninggal ada namanya sistem hibah. Ya, hibah. Hibah itu berarti dia belum meninggal. Kalau wasiat beda lagi, ya. Nah, sekarang tadi yang punya pertanyaan yang Satmiko misalnya, ya. Hibah itu tidak semuanya hartanya boleh dihibahkan. Nggak boleh. Ya. Harus ada seperberapa, saya agak lupa nanti ya. Kalau mau dibuka lagi, saya mesti referensi. Ya. Tidak semua harta itu boleh dihibahkan, itu nggak boleh. Harus ada yang diwariskan. Sesuai dengan hukum waris. Nah, sekarang kalau misalnya nih, anaknya tadi berapa, misalnya anak saudaranya Fatur itu ya, misalnya anaknya katakanlah ada 7, sudah dikasih ini kan. Nah,
Di situ harusnya orang tua harus ada bagian yang memang menjadi waris. Itu Satmiko ya. Mana Satmikonya? Satmiko? Ya Ustadz. Iya. Harus ada bagian yang menjadi waris. Tidak semuanya boleh dihibahkan. Tapi gini Ustadz. Jadi yang bagian itu yang dibagikan kebunnya doang Ustadz. Kalau bagian rumah belum itu. Nggak diituin. Nah ya itu makanya. Jadi apa namanya yang namanya hibah itu pemberian orang tua masih hidup, ya kan? Nah, dan itu tidak semuanya boleh dihibahkan, nggak boleh, gitu kan? Harus ada bagian yang nanti akan diwaris. Nah, oleh karena itu, katakanlah si Satmiko itu sudah dikasih motor, ya kan? Motornya dijual. Nah, terus lagi kan? Satmiko dapat motor, siapa dapat misalnya apalagi Pak motor apa sepeda motor apa sepeda mobil apa dan lain sudah dibagi sesuai keinginan orang tua lah. Namanya orang tua juga kadang baginya tidak rata, ya kan? Nah, kalau yang sudah hibah ya berarti miliknya dia yang sudah hibah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang belum dihibahkan itu berarti harus diwaris. Harus diwaris. Dan warisnya itu harus segera. Harus segera. Karena apa? Karena yang meninggal itu masih apa namanya ketika belum diwaris ada gantungan. Seperti kemarin saya pernah ngomong sama Bu Fatwa, ya. Bu Fatwa itu bapaknya meninggal, ya kan? Tapi sampai hari ini belum diwaris. Cuman itu nanti punya Bu Fatwa, itu nanti punya ini nanti nggak seperti itu harusnya. Diselesaikan secara waris, ya kan? Secara waris sudah selesai. Nanti bagian-bagiannya, adapun penguasaannya terserah. Oh, masih ada ibu kita nggak enak. Penguasaannya sama ibu semua nggak masalah, ya kan? Sawah itu katakanlah punya punya ibu Fatwa, ya kan? Tapi dia tidak berani apa? Tidak berani katakanlah memiliki pengelolaannya nggak berani karena masih ada ibu. Nggak apa-apa, kasihkan ibu pengelolaannya, tapi miliknya sudah punyanya Bu Fatwa. Seperti itu. Nah, nanti bagiannya ibu kalau ibu meninggal dibagi lagi, diwaris lagi. Kalau bagiannya ibu meninggal diwaris lagi. Nah, sekarang kadang yang terjadi adalah yang terjadi nggak diwaris. Ini di saya ada ini. Di saya ada sebuah kasus yang menurut saya merepotkan apa namanya semua orang. Misalnya ini ada rumah itu anaknya 7, ya, anaknya 7, katakanlah laki-laki semua deh, kita bilang laki-laki semua, ya, laki-laki semua, nggak ada yang perempuan lah, gitu, laki-laki semua lah. Nah, berarti kan dibagi 7. Ketika apa namanya dibagi 8 kan, ibunya 1, ibu 1/8, terus anak laki-lakinya 1 bagian berarti 7. Karena dibagi 7 berarti dibagi 1/8. Nah, sementara yang tinggal di situ, yang tinggal di rumah itu anak yang pertama. Yang tinggal di situ berarti anak yang pertama. Berarti dia ya memiliki hak atas rumah itu ya 1/8 ya 1/8 dari harga rumah itu. Kalau misalnya dijual katakanlah 80 juta, kita hitungan yang mudah aja ya. 80 juta berarti punya ibu 10 juta. Masing-masing anak dapat kebagian 10 juta. Tapi yang tinggal di rumah itu anak yang pertama. Yang lain udah menikah, semua menikah, tinggal di tempat orang lain, bikin rumah sendiri dan lain sebagainya. Nah, sekarang ya, yang pertama itu punya anak lagi kan? Dia punya anak lagi, tinggal di situ. Punya lagi bisa 7, berarti dia cuma punya bagian dari ibunya tadi 1/8, punya dianya 1/8,
1/8 itu dibagi 7 lagi nanti sama anak-anaknya kan, anaknya laki-laki semua. Ini bicara yang paling simpel, bicara yang paling sederhana. Bagian ibu 1/8. Ya. Bagian anak berarti 1/7. Semuanya kan 1/8 lah, 1/8 karena dibagi 8. Ya, karena dibagi 8, berarti masing-masing anak laki dapat 1/8. 1/8, ibu 1/8. Begitu ibunya meninggal, kan dibagi 7. Ya kan, dari 1/8 itu dibagi 7. Kalau 8, katakanlah harganya yang paling sederhana, kita bilang hitungan yang paling gampang aja. 80 juta. 80 juta pembagiannya adalah ibu dapat 1/8. Anak dapat 1 bagian. Nah, 1 bagiannya berapa? Ketika dibagi 7, 1 bagian berarti 10 juta juga kan? 10 juta. Nah, tetapi yang tinggal di rumah itu hanya anak yang pertama. Anak yang lain pada pergi semua. Dan rumah itu nggak mungkin dijual. Karena apa? Karena masih ditinggalin. Iya kan? Nah, terus ini anak yang pertama itu punya anak lagi, misalnya 5. Ya, yang tinggal di situ anak lagi yang pertama, misalnya gitu kan. Nah, itu bagiannya berapa? Nah, ketika sudah tinggalin nih kan, kebetulan mereka katakanlah saya tidak bilang tidak mampu ya, istilahnya sudah menduduki tempat itu. Secara de facto itu rumah ditempatin sama cucu ya dari anak yang pertama. Nah, secara apa namanya de jure itu rumah punya orang banyak ini, punya orang banyak ya, banyak sekali kan. Nah, karena ahli waris itu semua tidak bisa memiliki atau tidak bisa menikmati apa namanya itu rumah, ya kan, dan dijual tidak mungkin. Akhirnya seluruh ahli waris itu mewakafkan ke masjid misalnya. Nah, masjid berarti kan harus mengganti orang ini dan orang ini nggak mau pergi. Gimana coba? Itu gara-gara apa? Gara-gara memang hukum warisnya nggak dijelaskan dari awal. Nah, ini menjadinya apa? Menjadinya sengketa, menjadinya ribut. Ya, sengketa dan ribut. Ada saling bunuh-bunuhan, saling apa, saling benci-bencian, dan lain sebagainya kan. Nah, makanya, ya kan, ketika nanti Anda punya keluarga, ya, tunaikanlah semua hak waris-warisnya. Tunaikanlah. Kalau memang harus menguangkan, ya kan, Anda dihitung segera ini hutang. Hutangnya dihitung dengan misalnya sekarang belum bisa bayar, hutangkannya diemaskan menjadi harga emas misalnya gitu kan. Itu. Nah, sehingga jelas hitungannya. Ya, sehingga jelas hitungannya. Nanti kalau sudah punya uang, anaknya mau bayar kayak mau apa kayak terserah, kan jelas bentuknya sudah menjadi hutang. Ya, dijelaskan semuanya. Dan yang namanya harta waris, ya, namanya harta waris itu dalam apa namanya beberapa kisah orang harta waris itu harta panas. Ya. Kalau kita katakanlah mengambil hak orang lain dari hak waris orang lain, menguasai, itu kecenderungannya malah istilahnya bukannya dapat, malah punya kita itu hilang. Coba aja nanti Anda punya keluarga. Orang yang rakus akan harta warisan justru paling miskin. Perhatikan dari keluarga Anda. Ya. Perhatikan dari keluarga Anda, orang yang rakus akan apa namanya mengambil hak orang lain, mengambil hak waris orang lain, dia paling miskin. Paling miskin dia. Bahkan dia paling paling tidak terhormat ya menurut saya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu saya nggak tahu ya, itu namanya apa ya. Jadi orang yang paling rakus itu justru nanti paling miskin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia kaya gimana, Pak? Ya bisa saja kaya, tetapi dia
صوته المخدرات أي النساء المقيمات من الحجات في البيوت. وإن كنا نتكلم عن lagi ikut siapa ini? Ya, ini waktunya habis ya. Nih, cara menghitungnya itu sudah susah gitu. Cara menghitungnya menjadi seperberapanya dapat seperberapa itu susah, ya kan? Makanya ini perlu penjelasan di atas apa namanya? Di atas papan tulis yang jelas. Nah, belum lagi apa namanya tadi saya katakan merupiahkan dari semua kekayaan itu. Ini kebun ini harganya berapa? Ini kebun ini harganya berapa? Ini luasan ini berapa? Emang kalau luasnya sama harganya sama kan enggak? Ya, rumah saya, rumah kakek saya misalnya, ya, 20 meter, tapi letaknya di Menteng. Emang sama harganya 20 meter dengan letaknya di mana Bojonggede? Kan nggak sama, iya kan? Nah, itu yang menjadi repot seperti itu. Ya, kalau bagian-bagian hitung-hitungnya menurut saya agak mudah. Cuma prakteknya nanti ketika diwariskan itu menjadi rumit. Nah, antisipasinya gimana? Orang tua mesti mulai adil gitu kan. Kalau kamu dapat rumah misalnya di daerah elit atau yang NJOP-nya tinggi, walaupun kecil tapi kan harganya mahal. Iya kan? Walaupun kecil tapi harganya mahal. Kamu rumahnya bagus, tapi di sana di Bojonggede. Gitu kan? Anda mau pilih mana? Pilih di katakanlah di Matraman Dalam atau gimana gitu kan? Yang tempat saya misalnya di Matraman Dalam kan, itu NJOP-nya tinggi. Kalau rumah saya dibelikan misalnya yang di daerah Bojonggede, mungkin rumahnya luasan, bagusan, luasan ya. Nah, jadi itu baru apa namanya untuk ngitung-ngitungnya aja sudah menjadi penyebut yang sama itu menjadi repot itu. Ya. Nah, belum lagi apa namanya merupiahkannya dari semua benda yang dimiliki, semua benda yang dimiliki. Nah, itu maka untuk merupiahkan itu perlu kesepakatan. Rumah ini dihargai berapa? Rumah ini dihargai berapa? Rumah ini dihargai berapa? Ya. Seperti rumahnya Bu Fatwa misalnya kan. Bu Fatwa itu rumahnya banyak itu. Ya. Di Ciputat punya. Di Balai Pustaka itu punya. Di Taman Berdikari punya. Di Semana itu yang buat kita apa namanya? Buat kita kampung Arab itu, Korea Arabiah, itu punya. Ya, belum lagi di mana saya nggak tahu lagi kan di mana lagi. Nah, anaknya cuma berapa? Anak 3 kalau nggak salah 4. Ya. Nah, itu harus dirupiahkan semuanya. Dan rupiahnya itu harus apa? Harus disetujui oleh semua ahli waris. Nah, itu yang tidak mudah itu. Ya, tidak mudah. Maka orang tua itu ya ada yang misalnya dihibahkan, nih buat kamu rumah ini hibah berarti. Ini kamu buat ini kamu hibah berarti, ya. Nah, itu di luar waris. Tapi yang ahli yang menentukan harta warisan itu harus jelas seperti itu ya. Nah, ini apa namanya? Anda kalau misalnya menjadi anak atau menjadi katakanlah menjadi hak waris ya. Ya ini saja apa namanya? Saya begini kan, saya punya hak waris ya. Saya bilang sama istri saya, udah seberapanya aja deh yang kita terima. Kita masih bisa cari sendiri kok. Seberapanya aja. Anda terserah, ya, kalau saya terserah, ya kan. Saya bisa cari sendiri, saya bisa sendiri. Tapi alhamdulillah, justru apa? Ketika saya ngomong seperti itu, yang bagiannya dia dijual ke saya, yang bagiannya dia dijual ke saya, yang bagiannya dia dijual ke saya, ya kan? Jadi saya akhirnya menjadi pemilik seperti sawah yang sekarang punya nenek saya itu sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya semuanya, ya kan? Dijual orang lain, ya silahkan dijual orang lain, dijual yang lain. Tapi nggak laku kan? Karena apa? Kalau orang kita nggak mau jual,
Sawah misalnya kan mau dibagi seperberapa, itu ya punyamu mau dijual ya monggo, punyamu mau dijual ya monggo, ya kan? Tapi punya saya nggak dijual, lah ini dijual lagi ke kita, ya dijual lagi ke kita. Ya, alhamdulillah kan, saya punya apa namanya dari hasil beli satu persatu seperti itu ya. Mungkin kita akhiri dulu ini jumpa kita sudah pukul 14.24. Saya juga akan melawat ke tetangga sebelah ya, ada yang meninggal. Sampai di sini dulu ya. Jadi pesan saya, kalau Anda punya harta warisan menjadi hak waris, ya itu hitung-hitung dapat rezeki dari langit lah. Ya, dapat rezeki dari langit. Anda bisa cari sendiri, Anda bisa apa namanya, nggak usahlah terlalu banyak menghitung-hitung harta warisan sesuai dengan haknya juga, ya kan? Memang walaupun haknya, tapi eh, katakanlah di antara apakah kita orang yang paling miskin di antara mereka nggak tahu juga kan. Nah jadi itu aja rezeki dari langit lah gitu. Hitung ya udah silahkan dihitung aja gampang. Saya dapat meja alhamdulillah, saya dapat misalnya mobil alhamdulillah, saya dapat ini alhamdulillah. Udah dihitung sewajarnya saja ya. Kita sepakati sama-sama. Kita nggak akan ribut ya kan seperti itu ya. Jadi itu saja dari saya pesannya ya. Yang penting kita rujuk kepada agama kita masing-masing, bagaimana hak-haknya, dan kita ridho sama ridho. Ya, ridho sama ridho. Antarodin bainana. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya.